Asrama haji sebagai embarkasi dan debarkasi sangat dibutuhkan dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Seperti saat calon jamaah haji diterima dari daerah masing-masing, baik di Hall Mina maupun di Hall Zaitun dilakukan penimbangan koper dan pemeriksaan barang bawaan calon jamaah haji. Manakala didapati barang-barang yang dilarang oleh penerbangan, jamaah diminta mengeluarkannya dari koper, dikumpulkan, dicatat, dan didata disaksikan oleh petugas PPIH. Jadi di dalam penerbangan calon jamaah haji dilarang membawa barang-barang antara lain satu yang berbau militer, semisal baju seragam. Ya, terus pisau komando atau senjata tajam itu tidak perlu dibawa. Yang kedua, minyak tanah atau minyak goreng, korek api, kompor, tabung oksigen, dan lain-lain. Yang ketiga, mengaktifkan HP, itu juga dilarang dalam penerbangan. Yang keempat, bahan peledak. Contohnya apa? Semisal kembang api dan lain-lain. 5. Cairan yang bersifat korasif dan beracun. Contohnya apa? Misalnya air aki atau air raksa dan semacam itu. Itu juga dilarang dibawa dalam penerbangan. 6. Air Zam-Zam, karena air Zam-Zam ini sudah diberi oleh Saudi Airlines nanti pada saat kepulangan di embarkasi. Satu orang akan diberi air Zam-Zam 5 liter. Kalau suami istri berarti 10 liter. Ini sudah cukup. Yang ketujuh, emas dan uang tunai yang berlebihan, atau bisa juga dolar. Membawa dolar yang berlebihan. Yang kedelapan, cairan dalam botol. Ya, contohnya misalnya kecap, ya, kecap, madu, sambal, rendang, ya, atau minyak goreng. Yang kesembilan, buah atau makanan yang berbau menyengat. Tentu makanan yang berbau menyengat itu bisa durian, nggak usah dibawalah ke sana ya. Ikan asin itu juga dilarang untuk dibawa. Ke-10, benda yang mengandung magnet itu juga dilarang untuk dibawa dalam penerbangan. Jadi diharapkan calon jamaah haji dalam tas kopornya atau tentengannya tidak ada barang-barang yang dilarang ini, sehingga lancar dalam penerbangan. Pada proses penerimaan, calon jamaah haji akan menerima buku kesehatan dan gelang sebagai identitas jamaah haji. Selain itu, calon jamaah juga diberi penjelasan tentang hari, tanggal, dan jam pemberangkatan serta penerbangan yang akan digunakan. Bagi jamaah yang memiliki resiko tinggi, akan diperiksa ulang oleh tim dokter. Sedangkan calon jamaah lainnya yang telah menyelesaikan proses penerimaan langsung menuju ke gedung penginapan yang telah disediakan. Pada tiap persimpangan jalan di asrama haji, disiapkan petugas titik belok agar jamaah tidak tersesat.